Tuhan. Tidak ketemu. Pemirsa, momen sangat menyayat, bayi berusia 2 minggu diselamatkan dari banjir oleh tim SAR bersama anggota TNI dan masyarakat. Tragisnya, orang tua bayi tersebut meninggal terseret arus banjir di Sumatera. Tim SAR bersama anggota TNI dan masyarakat bahu-membahu menyelamatkan seorang bayi mungil berusia 2 minggu yang terseret arus banjir di Sumatera. Bayi mungil ini akhirnya berhasil diselamatkan dibawa ke tempat yang aman, sementara kedua orang tuanya telah meninggal dunia imbas dari banjir bandang. Proses evakuasi bayi mungil berusia 2 minggu ini berlangsung dramatis dengan gotong royong warga di lokasi kejadian. Helikopter TNI Angkatan Udara mengevakuasi seorang ibu hamil dari desa Lokop, Aceh Timur. Evakuasi udara dilakukan setelah akses darat di wilayah tersebut terputus akibat dampak bencana. Inilah momen saat sejumlah personel TNI Angkatan Udara mengevakuasi ibu hamil di Kabupaten Aceh Timur menuju Bandara Maliktu Saleh. Evakuasi udara dilakukan setelah akses darat di wilayah tersebut terputus akibat dampak bencana. Dengan mengutamakan keselamatan ibu dan bayi, helikopter membawa pasien menuju fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selain evakuasi medis, helikopter yang sama juga mendistribusikan logistik bagi warga terdampak di Kabupaten Gayo Lues serta Kabupaten Aceh Tengah. Sementara itu, aksi heroik prajurit TNI Angkatan Darat viral di media sosial. Sertu Igo Satria Gutomo dari Satuan Yon Arhanud 5 CSB mengevakuasi seorang bayi dari banjir yang melanda di wilayah Rulet Timur, Aceh Utara. Momen dramatis ini terjadi ketika wilayah tersebut terendam dan akses darat tidak dapat ditembus sama sekali. Sementara itu, Kodam Iskandar Muda mengirimkan 1,5 ton bantuan logistik berupa makanan dan obat-obatan untuk warga terdampak bencana di Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur. Pengiriman bantuan dilakukan menggunakan helikopter. Bantuan ini dikirim sebagai respon cepat terhadap kondisi masyarakat yang masih membutuhkan bantuan akibat terputusnya beberapa akses jalan dan terbatasnya pasokan logistik di sejumlah titik lokasi terdampak. Dari Aceh, Tim Liputan iNews melaporkan. Terisolasi akibat banjir dan longsor, ratusan siswa di Tapanuli, Sumatera Utara dievakuasi menggunakan helikopter dan pesawat Hercules milik TNI. Ratusan siswa berlarian saat memasuki helikopter milik TNI di lapangan Matauli menuju Bandara Dr. Ferdinand Lumban Tobing, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara untuk melakukan konsolidasi awal. Sebanyak 150 siswa ini sebelumnya terisolasi akibat bencana banjir dan tanah longsor di Tapanuli, Sumatera Utara. Momen lucu terjadi saat para siswa tiba di lokasi pengungsian. Salah seorang siswa menanyakan kepada petugas soal apakah ada biaya evakuasi naik pesawat TNI tersebut. Bayar nggak Pak katanya? Nggak ada bayar. Izin saudara nggak ada yang bayar. Terima kasih Pak. Ya. Baik belajar. Terima kasih Pak. Pakai ini jadi AU Pak. Pakai ini jadi AU. Baik ya. Setelah dilakukan konsolidasi awal di Bandara Dr. Ferdinand Lumban Tobing, selanjutnya para siswa dievakuasi ke tempat yang lebih aman menggunakan pesawat angkut Hercules menuju Lanut Suwondo, Medan. Pemirsa, momen haru terjadi saat seorang ayah berhasil menemukan anaknya di posko pengungsian Sumatera Barat setelah berjalan kaki selama 4 hari.
Tangis bocah ini pecah saat bertemu kembali dengan ayahnya di posko pengungsian di Padang, Sumatera Barat. Keduanya telah terpisah selama 4 hari. Sang ayah mencari putranya dengan berjalan kaki selama 4 hari usai rumah mereka luluh lantak diterjang banjir. Pertemuan haru ayah dan anak ini pun viral di media sosial. Alhamdulillah udah mengantar keluarga juga. Keluarga yang ketemu di jalan. Dan untuk mengetahui situasi dan informasi terkini dari banjir di Sumatera Barat, kita bergabung dengan jurnalis iNews Agung Sulistyo di Kabupaten Tanah Datar. Ya, selamat siang Agung, bagaimana kondisi terkini di sana? Baik, selamat siang. Nah, ini saya berada di kawasan Megamendung, Nagari Singgalang, tepatnya di aliran Sungai Batang Anai. Pasca banjir bandang kemarin, upaya perbaikan jalan penghubung yang banyak rusak akibat banjir bandang saat ini terus berlangsung, dan diusahakan jalan ini bisa tersambung dalam waktu dua minggu, setidaknya sebagai penghubung jalan darurat, karena jalur ini merupakan jalur arteri yang menghubungkan antara Padang, Tinggi, bahkan sampai Pekanbaru. Dan untuk upaya pencarian korban hingga saat ini masih terus berlangsung. Petugas melakukan metode penyisiran sungai baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Dan informasi untuk korban terakhir ditemukan kemarin ada 1 jenazah yang ditemukan, tepatnya di sekitar kawasan Malibu Anai. Dan jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang, dan total untuk jenazah sudah ditemukan hingga saat ini sebanyak 36 jenazah. Ya. Baik, Agung, kalau untuk korban hilang yang masih dalam pencarian ada berapa banyak hingga kini? Kalau baik untuk yang dalam pencarian yang sesuai data yang masuk sesuai laporan dari pihak keluarga ada sekitar lebih kurang 40-an lebih. Namun ini masih bisa berkembang lagi. Karena sewaktu kejadian menurut saksi mata banyak pengguna jalan yang berada di sekitar lokasi sebelum banjir bandang menghantam kawasan batas kota Padang Panjang. Dan hingga kini petugas juga masih menerima laporan-laporan dari sanak saudara korban di pos DPI maupun di posko utama kota Padang Panjang. Oke, Agung, mungkin Anda bisa menunjukkan kepada kami dan juga pemirsa bagaimana situasi di sana, kondisi jembatan yang merupakan penghubung utama, ya, akses utama warga di Tanah Datar seperti apa dan bagaimana proses perbaikannya, dan nanti bagaimana, apakah ada alternatif begitu sambil menunggu jembatan ini selesai, distribusi bantuan akan lewat mana, seperti apa? Ya baik, ini merupakan aliran Sungai Batang Anai. Dan kita melihat itu ada 6 alat berat yang sedang bekerja di sekitar lokasi jalan yang cukup parah ambrolnya di tengah banjir bandang. Di sepanjang jalur ini yang merupakan jalur provinsi ini banyak jalan yang rusak akibat terjangan banjir bandang. Dan untuk sementara waktu untuk akses menuju ke Padang Panjang atau dari Padang ke Padang Panjang ke Bukit Tinggi, para pengguna jalan bisa memanfaatkan jalur Sitinjau Laut yang menghubungkan antara Padang dan Solok. Namun perlu juga diperhatikan jalur ini merupakan jalur rawan bencana longsor di kawasan Sitinjau Laut ini. Namun untuk pejalan kaki ini bisa menggunakan sistem meninggalkan kendaraan di seberang, kemudian pengguna jalan bisa jalan kaki di belakang kemudian jalan kaki kemudian bisa menyambung dengan kendaraan di seberang. Begitu juga dilakukan untuk petugas ambulan yang untuk mentransfer atau mengevakuasi jenazah untuk dibawa ke Padang maupun dari Padang ke Padang Panjang. Jadi mereka berhenti di ujung jalan yang rusak, kemudian membopong dengan jalan kaki lebih kurang dengan jarak lebih kurang 500 meter untuk menuju titik di mana yang jalan yang rusak di ujung jalan yang sudah menunggu ambulan di sana. Ya. Baik, kita akan update lagi begitu ya bagaimana kondisi, dan kita akan tunggu perbaikan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih Agung Sulistyo melaporkan langsung dari Tanah Datar, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberi bantuan melalui udara ke Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Pemberian bantuan lewat udara demi menjangkau daerah terisolir akibat akses jalan terputus. Ya pemirsa, saat ini saya tepat berada di Bandara Sultan Syahrir, Kota Padang, di mana saya akan mengikuti pendistribusian bantuan menggunakan helikopter dari BNPB untuk menyalurkan bantuan menggunakan transportasi udara, di mana kalau melewati darat infrastrukturnya masih terputus. Nah, saat ini anggota dari TNI Angkatan Udara maupun BNPB sedang memasuki makanan berupa, tadi saya melihat beras, ada gula, ada mie instan begitu. Ya, nanti saya akan mencoba untuk mengikuti kegiatan BNPB di daerah pesisir selatan. Ya pemirsa, proses penyaluran bantuan untuk warga yang terdampak bencana alam di Sumatera Barat sudah selesai. Hari ini saya sudah mengikuti proses penyaluran bantuan ke daerah Pancung Tabah, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Untuk lokasinya memang tadi kami turun di persawahan warga dan langsung anggota BNPB menurunkan bantuannya dan langsung disambut oleh warga Pancung Tabah. Ini sebagai bentuk atau langkah pemerintah untuk mempercepat bantuan agar diterima oleh masyarakat yang terdampak bencana alam di Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat, Bagus Prasetya, Indra Setiabudi, iNews melaporkan.